Mana nih kata? Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi iki iku cabangan. Far'un utawi iki iku cabangan. Jadi kitab. Berikan sama saya. Ya khudu ngalap asaku sapa wong kang mamang asna al wudu'i ing dalem tengah-tengahe wudu. Ya wudu ngalap sapa asaku wong kang mamang asna al wudu'i ing dalem pira-pira tengah-tengahe wudu. Fistiabin ing dalem ratani au adadin utawa hitungan bil yakini kelawan yakin wujuban kelawan wajib fil wajibi ing dalem wajib wa nadban lan sunnah fil mandubi ing dalem kang den sunatake. Walau fil ma'i senajan iku ing dalam banyu al mauqufi kang den waqafake. Artinya kalau ada orang ragu di pertengahan wudu, ragu. Saya tadi sudah membasuh wajah apa belum? Maka langsung seketika itu harus dilakukan. Wajib itu. Kecuali kalau ragunya itu udah selesai. Jadi wudunya udah selesai. Ada orang wudu sudah selesai ragu tentang organ tubuhnya yang belum terbasuh, maka tidak bermasalah, tetap sah. Walaupun di air yang diwakafkan. Tetap wajib. Sebabnya kan gini, kalau ada air diwakafkan, ini hukumnya haram membasuh lebih dari 3 kali. Jadi semisal ya, di masjid ini ada, di musola ini ada air yang diwakafkan. Ini kalau sampian ini membasuhnya lebih dari 3 kali, haram, dosa. Nah wudunya sisa, tapi dosa. Tapi kalau di pertengahan wudu ragu, ya tetap wajib mengulang lagi, walaupun di air yang diwakafkan. Amasyaku anapun utawi mamang ba'dal faraghi ing dalam sabadane rampung fala yu'assiru maka orang labeti apa syak. Kalau ragunya itu sudah selesai, ya tidak berpengaruh sama sekali. Tidak berpengaruh. Tapi kalau ragunya belum selesai, lah ini berpengaruh. Watayamunun lan disiake kang tengen. Ai takdimu yamin tegese disiake kang tengen. Wudu itu yang asli pengen didahulukan kanan atau kiri itu bebas ya rasanya. Cuma sunnahnya itu kanan dulu baru kiri. Ai takdimu yamin tegese disiake kang tengen ala yasarin ing atase kang kiwa. Fil yadaini ing dalem tangan loro warijlaini lan sikil loro. Tetap kanan dulu. Walinahwi aqta'a lan kedue wong kang putus. Walinawi aqta'a lan kedue wong kang putus fi jami'i a'dha'i wudu'ihi
ing dalem sekabehane pira-pira anggota wudune akta. Tetap sunnah mendahulukan kanan walaupun organ wudhunya terputus. Kanan dulu baru kiri. Wadhalika utawi mengkono-mengkono tayamun iku li annahu krana temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Kanjeng Nabi ana iku yuhibbu seneng sinten Kanjeng Nabi ganti kita kita kamu gimana lu ambil lu tak jewer karena ana sinten Kanjeng Nabi ana iku yuhibbu seneng sinten Kanjeng Nabi atayammuna ing disiake kang tengen fita tahurihi ing dalam sesujune Kanjeng Nabi wa sya'nihi lan tingkae Kanjeng Nabi kullihi sekabehane sya'ni. Rasulullah itu kalau melakukan perbuatan yang baik, beliau itu mendahulukan kanan dulu. Pengen makan, celaan, wudhu, berangkat, bepergian, keluar rumah, masuk di masjid, semuanya itu beliau kalau melakukan itu kanan dulu. Dan ini memang syariatnya seperti ini. Bagaimana jika lo kiri dulu? Ya nggak apa-apa. Kenapa ilmu umum kurang barokah? Ilmu umum kurang barokah gara-gara sering mendahulukan yang kiri. Ada orang menulis tulisan umum dari kanan dulu ada. Jempalik tulisan gue. Ya enggak, kiri dulu apa dari kanan? Dari kiri. Ada orang upacara bendera siap gerak setengah lencang kanan gerak coba gerak maju jalan kira-kira kaki kiri apa kaki kanan dulu kiri kan itu yang jadikan ilmu umum nggak barokah di situ. Ada orang gaya pelari coba gaya pelari yang depan kanan dulu pak kiri? Kanan yang depan, kirinya itu di belakang. 1, 2, 3 kiri dulu. Makanya dicabut sama Allah keberkahannya. Ilmu umum ini. Ilmu umum nasibnya doning penjara. Orang yang ijazahnya tinggi-tinggi itu paham tinggi sing nyokoti nak turu iki lho iku nasibe do jadi karyawan nasibe jadi karyawan negara, karyawan pabrik bebek ijazah kedidir nasibe jadi karyawan ada yang jadi DPR setiap 5 tahun sekali kepalanya pusing. Ada yang jadi lurah setiap 5 tahun sekali. Seperti itu gara-gara apa? Dari kiri dulu. Makanya kalau melakukan apapun itu dari kanan dulu. Dari kanan dulu. Dengan syarat yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek jangan. Kalau yang jelek-jelek dari kiri. Pengen nyolong pengen nyuri kiri dulu. Nanti kalau sama pengen nyuri, pengen nyopet, pengen keramak, pengen dolim kiri dulu, nanti kamu sadar ya Allah dulu kok kiri dulu lah ya nggak jadi nyuri gitu. Masuk toilet kiri dulu. Kalau perlu nak ngambleng wong iku aja tangan kanan. Perbuatan elek apa pakai tangan kanan kiri. Nah kiri kan nggak bisa keras ya enggak kiri
Cewek juga gitu. Cewek gue tengen. Kamu kalau cewek kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Rasulullah itu kalau melakukan sesuatu yang jelek-jelek itu pakai tangan kiri. Tapi kalau baik-baik pakai tangan kanan. Dahulukan tangan kanan atau tangan. Lah ngerokok Ustaz. Ngerokok niki termasuk saya nama mboten. Nak saya kula ngerokoke mboten tangan kanan. Nak elek kula tak tangan kiri. Mengki tak dilek ten labi kula sing kiri mawon. Merokok itu hukumnya 5. Kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh, kadang-kadang mubah, kadang-kadang sunnah, bahkan wajib. Ada seorang lelaki, orang rokok sedino iki menggih-menggih. Ya Allah di nyawaku hilang. Memodel aku ya Allah. Tukang rokok, pamor-pamor lah gitu. Ini istrinya ini wajib memberikan rokok. Kenapa seperti itu? Kalau nggak ngerokok ini nyawanya melayang. Katanya lelaki-laki begitu, ada Ustaz. Saya itu kalau nggak ngerokok Ustaz, seperti meh kiamat. Kayak ngalami kiamat baik. Wah, barusan makan nggak ada yang dirokok, wah nggak enak, nggak bisa keringet, katanya. Jadi merokok itu dikalanya wajib. Siapa yang wajib? Yaitu mereka-mereka yang sudah kecanduan merokok. Kalau tidak merokok, ini manfus. Manfus dia itu wajib. Ada kalanya sunnah. Ada cerita. Dulu itu ada seorang kiai. Ada seorang kiai membuat karya tulis. Di sana itu beliau mengatakan surbul Tuhan makruh. Rokok ibu makruh. Tapi beliau ini seneng ada ngerokok. Suatu ketika ditanya, Syekh, bukankah panjenengan di karya tulis panjenengan itu ada kata-kata surbul Tuhan makruh? Merokok itu kan makruh, Syekh. Kenapa panjenengan merokok? Apa kata beliau? Beliau mengatakan lebih, aku nada ngerokok gak bisa ngarang kitab aku. Aku nada ngerokok gak bisa ngarang kitab. Saya kalau gak ngerokok ini gak bisa ngarang kitab saya. Akal saya hilang semua. Kayak kangkang gitu, bapak-bapak gitu. Itu gak ngerokok sedina itu stres dia. Gak jadi kerja. Nah ini ngerokok semacam ini hukumnya sunnah. Saya pernah ditanya orang di waktu saya mondok di Tuban, di Jawa Timur. Pak Yai mau tanya, iya apa? Di waktu itu belum jadi Yai, masih nyantri. Kang, takok Kang. Iya, apa? Saya itu kalau Kang, kalau agan itu, kalau belum minum minuman keras, itu suara saya nggak enak kan. Tapi kalau saya selesai minum minuman keras, kalau di Tuban minum minuman keras namanya toa. Toa itu loh, apa itu? Apa? Tua. Di Demak nggak ada ya. Saya dulu kalau di Demak banyak itu. Yang di pinggir jalan itu kelapa kecil-kecil itu loh. Kelapa kecil-kecil itu. Kang, saya itu kalau belum minum itu tuh Kang, suara saya jelek. Tapi kalau setelah minum itu suara saya nyengkling. Jadi berarti saya tenane gitu. Mereka pengen tahu fatwa saya biar menghalalkan minum-minuman keras. Apa kata saya? Jangan tanya saya. Ya tanya kiainya masjid. Kiainya masjid ini sampean adanya kan di masjid. Iya. Tapi suara saya jelek loh kalau nggak minum. Ya kalau haram ya haram. Kalau haram ya haram.
Ai mimma tegese saking barang gua kang utawi ma. Iku mimba bitakrimi saking babi mulyaake. Kal iktihali ya iku kaya celaan. Celaan ini sunnah tidak cuman perempuan saja tapi lelaki. Lelaki itu sunnah. Rasulullah itu setiap pengen keluar rumah atau mesti celaan dulu Rasulullah. Ini amalia sunnah senyambil punah. Lanang-lanang jarang. Kangkang nek dilikno sih kangkang sih celaan kabeh nyampe tekan BP ya. Tapi kalau dia 1 minggu 2 minggu rata sing celaan. Celaan itu sunnahnya Rasul, sunai kaum lelaki. Celaan enggak gelem celaan. Kalau sing celaan malah celaan ning alis. Wis celanang iso bentuk alis sebenarnya. Payah. Kal iktihali yaiku kaya celaan. Walum sinahwi komisen lan nganggo sepadane klambi. Walum sunahwi komisin. Walubsi nahwi komisin lan nganggo sepadane kok klambi kurung. Klambi kurung klambi panjang. Pakai baju ya aja ngawur. Pakai baju kanan dulu. Sebenarnya kalau pakai baju itu dikebutkan dulu. Dikebutkan dulu terus dipakai. Di waktu memakai membaca alhamdulillahilladzi kasani hada sauba min ghairi khailin minni wala quwwah. Baju itu yang paling utama ya niru Kanjeng Nabi. Rasulullah pernah bersabda, khairu thiyab al-bayat. Sebaik-baik pakaian adalah putih. Kenapa kalau Rasulullah nyampe bilang seperti itu? Sebab baju putih itu kalau kotor kelihatan. Intinya seperti itu. Ora kok terus setelah mendengar baju yang paling utama adalah putih sang klambi putih terus enggak. Rasulullah ya kadang-kadang pakai putih, kadang-kadang ya pakai yang lain. Bahkan Rasulullah pernah memakai baju merah pernah. Rasulullah memakai baju hitam juga pernah. Seumpamanya Rasulullah hidup di zaman tahun 2020, insya Allah Rasulullah seperti Ustaz Rohim menggunakan lebih kotak-kotak. Ya menurut adat istiadatnya di mana di Mekah seperti itu. Artinya kalau kita sudah memahami kalau yang sunnah itu memakai jubah, memakai itu bukan berarti terus kita nafikan untuk pakaian-pakaian yang lain. Dalam syariat itu yang penting menutupi aurat. Menutupi aurat, penutupnya yang longgar, ojo mlepet. Wa na'lin lan sandal. Memakai sandal kanan dulu. Sandalan itu kalau sandalnya itu hilang satu itu dilepas sekalian. Dungono kan. Kangkang bersandal siji, alasane iki sandalmu siji ndi? Ical Ustaz. Ya kepara lepas kabeh ngono ki bantah. Malayu tirakuluh, layu tirakuluh. Kalau tidak bisa memakai sandal semuanya ya satu-satu nggak apa-apa. Salah itu. Qaidahmu kok ngono iki lho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila sandal kamu cuma satu, maka nggak usah dipakai sekalian. Sandalan no siji. Jujune sandal jepit ora kaya sandal mbak-mbak, sandal jinjit. Siji ilang tetep kok engko. Ya dengkal we, ciklik. Wa taklimi itu frame. Lan ngetoki kuku. Ngetoki kuku itu dari kanan dulu. Kamu kalau berdoa kan begini ya. Jadi kanannya itu mulai ini. Kanannya mulai ini.
1, 2, 3, 4 baru ini. Jadi ini dulu. Kenapa ini dulu? Sebab orang sholat itu ininya di asyhadu an la ilaha illallah gitu. Illallah digerakkan. Sehingga kalau potong kuku itu ini dulu. Ini terus ini. Setelah itu beri pesan ini. Kanan dulu. Jadi orang berdoa kan begini. Jadi kanan dulu bukan berarti ini loh, bukan ini loh. Kanan dulu. Ini. Salah. Beda dengan kaki loh. Kalau kaki kanan dulu memang kelingking dulu. Kelingking ini. Kalau kaki. Tapi kalau tangan kan begini orang berdoa. Sehingga kanan dulu itu ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham kan? Saya pernah diingatkan di Romo Yai, sampean kowe iku nak kepingin mripatmu iku gak rabun, mripatmu gak cepet beleken, mripatmu gak cepet samar. Itu kalau potong kuku disuruh seling-seling. Paham seling-seling? Seling-seling itu begini. 1, 2, enggak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seling-seling. Apal ya? Jadi ini dulu, terus ini. 1, 2, terus 1, 2, terus ojo jempolan terakhir. 1, 2, 3, 4 jempolan lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Paham? Jadi diseling-seling. Tidak ada orang yang motong kukunya seling-seling kecuali matanya dijaga oleh Allah rabun. Matanya dijaga oleh Allah kena katarak. Nih, beliau ngomong ngendika seperti itu. Kalau pengen motong kukunya ini menjadikan otak kita cerdas dalam finansial, motong kukunya hari Kamis. Jadi kalau pengen cerdas ekonomi, hari Kamis. Kalau pengen cerdas dalam pendidikan, motongnya di hari Senin. Kalau pengen tidak kena penyakit, motongnya di hari Jumat. Jangan motong kuku di hari Rabu. Sebab apa Ustaz? Sebabnya tak larang. Rasa kakek peceko ya. Saya ngomong gini, kowe nak Jumatan di mangkatmu aja dino Senin ngono. Ngono enggak usah dibahas. Sebab apa Ustaz? Dino Senin Jumatan ya. Senin kono Mbak Intan kok. Intan. Wa taklimi dufrin lan ngetoki kuku. Wa halqi nahwi ra'sin lan nyukur sepadane sirah. Nyukur sirah itu kanan dulu. Bar kanan terus kiri. Ojo kanan terus mandek lho ya. Nyukur sirah kanan terus rampung. Lha rambut tutuk napa piye? Kalau tutuke anu wulan ngajeng. Nak calon bupati kula dados ngawur. Jangan. Hukumnya makro seperti menghabiskan sininya masih panjang. Saya dulu di waktu masih kecil, ini masih tradisi orang potong rambut sininya yang masih jambil sini. Kebetulan ibuku dulu itu ahli potong rambut. Ibu saya itu ahli potong rambut. Makanya saya pinter Saya itu pinter potong rambut. Cuman kalau potong sakit ini motongi kemarin siapa? Sampai sekarang belum sembuh. Wa ahdin lan jupo. Wa ahdin lan jupo. Jupo itu mengambil barang itu kanan dulu.
jipuk-jipuk barang apapun itu kanan dulu. Wa ito'ilan menehake, memberikan juga kanan dulu. Sampai kalau pengen memberi sesuatu kepada orang, itu yang kamu beri itu kanan dulu. Pernah suatu ketika Rasulullah itu duduk dengan para sahabat. Kekerasan itu ke sini. Rasulullah duduk dengan para sahabat. Kalau nggak salah di waktu itu di sampingnya itu, di samping kanannya itu anak kecil. Samping kanannya anak kecil, samping kirinya itu Sayyidina Abu Bakar. Di waktu itu Rasulullah membagi minuman, air susu. Rasulullah minta izin sama bagian kanannya. Kalau nggak salah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Rasulullah mengatakan, wahai Ibnu Umar, apakah engkau mengizinkan minuman ini aku berikan sama Abu Bakar? Kan anak kecil ini orang tua. Dalam kaidah syariat, orang tua waqaddimil afame wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Wong tua dibibisekno, malam yuwakir kabirona falaysa minna. Apakah engkau mengizinkan minuman ini aku berikan sama Abu Bakar? Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, tidak ya Rasul, saya tidak akan mengizinkan sesuatu yang diberikan dari Rasulullah. Saya tidak mengizinkan sesuatu dari panjenengan ya Rasul untuk orang lain. Kemudian diminum dulu. Makanya kalau sholat itu berdiri itu bagian kanan. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau sudah penuh baru belakang bagian tengah. Saya itu kalau berdiri jamaah masjid bagian kanan, bagian belakang kanan. Caranya seperti itu. Jadi Rasulullah kalau memberi sesuatu itu kanan dulu. Makanya masang bendera, masang bendera sang merah putih. Itu bendera merah putihnya itu ditaruh di kanan. Kemarin itu ada bendera itu bendera NU sama merah putih. Merah putihnya di sini, NU-nya di sana. Salah. Merah putihnya di kanan, NU-nya di kiri. Itu seperti depan itu. Itu. Wa ita'in lan manake wa siwakin lan siwak. Siwakan juga gitu, kanan dulu. Set terus kiri. Wa takhlilin lan nyelani nyelilit ini leh, nyelilit apa? Gigi. Wa yukrahu lan den makruhake apa tarkuhu ninggal tayamun. Makruh itu artinya jangan dibenci loh ya. Ada orang bilang makruh itu artinya sesuatu yang dibenci sama Allah. Kalau dibenci ya haram. Ada. Makruh itu artinya kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan ora apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Jangan dimana nih makruh dibenci. Nah, kalau sesuatu kalau juga dibenci sama Rasulullah dan dibenci sama Allah ya bahaya. Orang itu kalau berbicara tentang keilmuan itu yang cerdas gitu. Wa yukrahu tarkuhu wa yusannu lan den sunatake apa atayasuru. Disiake kang kiwa. Fi diddihi ing dalem sewalike babi takrim. Fi diddihi ing dalem sewalike babi takrim. Kalau ada sesuatu yang jelek, itu caranya dipegang pakai tangan kiri. Kamu punya anak kamu ndablek, jebere jangan pakai tangan kanan. Jebere pakai tangan kiri dan telinganya sebelah kiri. Jebere aja wek. JB
jeber jangan gitu, jeber itu dipeceti. Ya Allah, cahok gantengnya kayak ngene besok kita gali di alim ulama ngono. Disanjung. Marah itu, nesu itu jangan berucap yang jelek-jelek. Wah, belum kabeh, saumah buajinan kabeh. Ya wes, tinggal misuda ngono kan. Wa maka min babil ihana wa utawi diddihi iku ma barang kana kang ana apa ma ana iku min babil ihanati saking babe ino yang jelek-jelek wal adza lan kotoran cewek juga gitu kecuali anu lho kamu nggak punya tangan kiri lho ya cewek pakai tangan kanan kal istinjai yo iku kaya kastinjaen yo iku kaya istinja itu cewek kastinjaen yo iku kaya istinja cewek wamti khoten lan sisi iki lho kotoran hidung keluar apa namanya sisi bahasa Jawa nih, kalau bahasa Indonesia apa? Mengeluarkan angin, ngentut itu apa? Kenapa? Kenapa jadi? Pilek. Wakal ilibasen lan nyopot klambi kiri dulu. Wana alin lan sandal nyopot sandal. Dan nyopot peci wis tahap. Berarti kiri rian ngaten. Yo enggak toh. Kiri dhisik. Itu barang yang kiri. Itu. Wa yusannu lan den sunatake apa al bid'atu ngawiti bi ghusli ala wajhi kelawan basuh dhuwur wajahe wong. Kalau wudu itu sunahnya itu membasuh atasnya wajah. Jadi sini. Ini dulu. Lu katanya disuruh kanan dulu. Berarti kamu ngene dulu. Oh, kamu wis dikandani berkali-kali. Sesuatu kalau mudah dibasuh dengan kebersamaan, maka langsung seketika. Bos yang marahi ngene iki sapa? Kanan dulu kok ngene. Kok terus ngene. Sesuatu kalau mudah dilakukan seketika bareng itu ya bareng ini. Wa atrafi yadayhi lan pira-pira pucuke tangan lorone wong. Wa rijlaihi lan sikil lorone wong. Kalau wudu itu sunahnya itu ujung ini dulu. Jadi begini. Begini. Tapi ada ulama yang sikut dulu. Sikut dulu bukan berarti begini loh. Bukan begini. Keran itu loh, keran sikut isi. Ada ulama yang begitu itu. Wa in sabba alaihi ghairu wa in sabba sanajan ngesoake alaihi ing atase wa in sabba sanajan ngesoake alaihi atase wong sapa ghairu liyane wong, walaupun airnya disoke sama saudara teman kamu, tetap ujung jari dulu. Wa ahdil ma'i lan jubo banyu. Wa ahdul ma'i
ahdul ma'i ngatok pada lafaz al-budaah. Wa ahdul ma'i lan jupo banyu ilal wajhi maring wajah. Bikafaihi kelawan apa-apa lorone wong ma'an hale bareng. Kalau ngambil air itu bareng gini, jangan satu-satu. Wudui airnya di bawah ini, ora kok. Hana kesuwen. Raiku tak langsung tak kopioke ning kolah. Blok gitu. Makro. Wawat umalan dele barang. Ya tarifu minhu an yamini. Wawat umalan dele barang ya tarifu. Kang nyawuake sapa wong minhu saking ma an yaminihi saking tengene wong wa malan barang ya subuh kang ngesokake sapa wong minhu saking ma an yasarihi saking kiwane wong. Jadi gini, nah kapan wudhu kamu kok di apa? Di kolah seperti itu? Itu sunahnya begini. Ini, paham? Mengambilnya air itu dari kanan, paham? Tapi kalau pakai kerannya di sebelah kiri, gini, gini, paham jeng? Paham? Jadi kalau wudhunya seperti di kolah itu nanti begini, paham? Awas dulu, nanti tak cek lihat. Begini dibasuhkan, gini dibasuhkan. Tapi kalau keran begini, paham ya? Wawilaun lan nuli-nuli baina af'ali wudu'i salimi ing dalam antarane pira-pira pekerjaane wudune wong kang selamat. Wudu ya jembok cicil. Wudu langsung seketika selesai ora kok. Memang lha kok wudu. Lho kok wajah karo tangan tok. Eleng kok. Tapi mangan dhisik aku. Nanti yang sebagian kepala sama telinga sama kaki nanti setelah makan. Yo sae sisa, tapi sunai harus seketika. Kecuali daimul hadas itu. Kalau daimul hadas wajib. Siapa daimul hadas? Wong sing beseren. Ya kok mentu terus ra mandek-mandek. Wis ditalani bendrat iki mentu. Namanya apa? Namanya itu. Beseren namanya. Biasanya sing beseren wong lanang. Biasane. Nah, mbak-mbak biasane apa? Istihadah. Ketok 30 dina gitu. Lo momen. Ketok 30 dina. Yang 15 hari ini namanya daimul hadas namanya. Bi ayyasro'a kelawan yen tumandang saka wong fita diri kuli udwin ing dalem nyucikake saben-saben anggota. Qabla jafafi ma ing dalem sadurunge garinge barang, qablahu kang ing dalem sadurunge udwin, kuli udwin. Jadi wudu itu seketika selesai. Aja kok engkong. Lah, pembatas daripada mualah sekira anggota satu ke anggota yang lain ini masih basah. Kalau anggota yang lain sudah kering, itu namanya tidak mualah. Kecuali kalau terlalu. Wah, nasi subhanallah. Lagi membasuh wajah itu langsung garing-garing. Ini namanya keterlaluan. Kalau itu gak masalah. Wa
Wadzalika utawi mengkono-mengkono wilaun iku lil ittibai krana anut Kanjeng Nabi. Wa khurujan lan krana metu min khilafi man saking nulayani wong au jaba kang majibake sapa wong hu ing mualah hu ing wilaun. Sebagian ulama ada mengatakan wudu itu harus seketika langsung. Jangan dicicil. Ada yang mengatakan seperti itu. Wajibulan wajib apa wilaun lisalisin kedue wong kang beseren. Lisalisin kedue wong kang beseren. Sing asli ora salisin tok, tapi mustahadhatin. Wong wedok sing apa? Istihadhah juga wajib seketika. Membasuhnya seketika selesai. Asar ya. Wallahu a'lam bishawab. Adan